Ya, mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Sehat. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek absensi dulu. Setelah itu kita mengaji sebentar ya. Abdurrahman, Ada, Bu. Akbar, Apa, Bu? Raditya, Ada, Bu. ya. Syahrani, ya. Sahyudin, Ayo bisa. enggak ada. Aminah, Gak ada, Bu. Alfa, Angela, Hadirah. Sebelum memulai pelajaran, kita mengaji terlebih dahulu ya, karena kita di jam pertama mengaji surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shadaqallahul Allah. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai biografi tokoh inspiratif. Nah, dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai biografi tokoh inspiratif. Adapun yang akan kita bahas di dalamnya yaitu antara lain mempresentasikan teks biografi, kemudian menafsirkan ide pokok dan ide pokok penjelas dari teks biografi tersebut, kemudian memahami unsur kebahasaan teks biografi, kemudian menulis teks biografi, menginterpretasikan isi teks biografi dan menelaah tanda baca atau kata serapan dalam teks biografi. Sebelum kita memasuki ke materi lebih jauh, apa sih itu biografi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa biografi? Airi. Ayo. Sebelum memasuki pelajaran lebih jauh, kita kenali dulu apa itu biografi. Biografi apa? Siapa yang mau membacanya? Reski, buku biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Ya, Bahasa yang digunakan dalam Apa sih? ya. Coba Ibu tunjuk aja ya. Karena, coba karena baca. Sebelum mempelajari tentang buku biografi, kalian harus dapat memahami terlebih dahulu pengertian biografi. Kata biografi secara harfiah berangkat dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata brengien yang berarti tulisan. Jadi, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Ya, betul. Memaparkan sebuah tulisan yang memaparkan kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu biografi. Kalau yang ditulis oleh dirinya sendiri apa namanya? Misalkan menulis biografi tentang diri Kanah sendiri, itu apa namanya?
biografi itu kisah orang lain yang dituliskan sama kita. Kalau autobiografi, kisah kita sendiri dituliskan oleh kita sendiri. Seperti itu ya. Oke, Bu. Paham bedanya? Paham. Oke. Lanjut. Biasanya di dalam biografi itu berisi apa aja sih? Apa? Angel? Iya, Bu. Biasanya di dalam biografi itu berisi apa aja? Berisi biografi. Oh, ini yang ini. Yo. Pada umumnya biografi berisi tulisan yang memantapkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Betul. Biasanya di dalam biografi itu berisi riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, peristiwa atau kejadian yang dialami oleh orang yang kita tulis. Kemudian biasanya isinya tentang daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya. Biasanya ada riwayat pendidikannya juga, riwayat karirnya juga, seperti itu, masa kecilnya sampai dewasanya, seperti itu ya. Bahasa yang digunakan bagaimana? Bahasa yang digunakan dalam biografi. Jelas, tidak bertele-tele, jelas sedang menunjukkan pemahaman yang menentukan pemahaman dan bias. Betul. Harus lugas, harus jelas, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Biasanya siapa sih yang ditulis dalam biografi itu? Orang yang seperti apa? Orang yang berpengaruh, berjasa, sukses dan sebagainya. Ya, biasanya orang yang menginspirasi ya, orang yang berpengaruh, berjasa, sukses, pahlawan, biasanya ya seperti itu. Jadi tokoh itu diharapkan tujuan dari biografi ditulisnya biografi itu untuk apa? Tujuan agar melalui Ya, bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pembacanya. Sehingga tokoh yang ditulis di dalam biografi itu bukan tokoh sembarangan, melainkan tokoh yang memotivasi, seperti contohnya orang-orang sukses, kemudian pahlawan-pahlawan nasional, seperti itu ya. Adapun dalam teks biografi itu ditulis berdasarkan fakta atau opini? Berdasarkan fakta ya, fakta kisah hidup tokohnya sendiri, seperti itu. Jadi subjektif atau objektif? Objektif atau subjektif? Objektif. Karena berdasarkan fakta dan data dari tokoh yang kita tulis. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Sebelum ke biografi itu sendiri, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang ide pokok. Apa yang kalian tahu tentang ide pokok? Boleh di-searching di gawainya. Ide pokok itu apa? Boleh di-searching di gawai. Coba ide pokok itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Ini permasalahan, Bu. Betul, inti permasalahan. Siapa namanya barusan?
Ya, Azril. Ada lagi? Apanya? Yang lain? Menurut yang lain ide pokok apa? Pertama, Bu. Gagasan? Pertama. Gagasan utama, betul Azril. Jadi ide pokok itu inti permasalahan atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu ada dua, apa aja? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ide pokok ada dua, apa aja? Paragraf. Ide pokok di awal, ide pokok di akhir. Betul, namanya apa? Deduktif, Iya. deduktif dan apa ya? Induktif, betul sekali. Jadi ide pokok itu ada dua macam, ide pokok deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu ide pokok yang terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya itu termasuk penjelasan dari gagasan utama yang di awal tadi. Kalau induktif, ide pokok paragraf induktif itu di akhir termasuk kesimpulan. Jadi penjelasan dulu, kemudian di paragraf terakhirnya itu kesimpulan berupa ide pokoknya atau gagasan utamanya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Paham ya? Paham. Kita ke teks biografi. Coba Ibu minta 2 orang untuk membacakan teks biografi singkat ini. Pertama Angela. Biografi tentang Kartini, Raden Ajeng Kartini. Silakan Angela dibaca dulu. Sisi lain Kartini terlahir di Jepara pada tanggal 21 April dari pasangan Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ajeng. Ya, terakhir di lingkungan keluarga pribadi dan bangsawan. Kartini berhak menamakan gelar Raden Ajeng RA di depan namanya. Pada tahun 1925 Kartini menempuh pendidikan di sekolah dasar kota atau LS itu aja. Padahal tradisi kaum bangsawan pada masa itu menganggap kelas putri-putrinya keluar rumah, apalagi datang ke sekolah setiap hari untuk belajar bersama anak laki-laki. Udah, yang Salma, dilanjutkan Salma. Hari-hari Kartini bersama adik-adiknya di pondok kegiatan mulai membaca Al-Quran, belajar bahasa Jawa hingga berlatih menyulap dan menjahit. Hari Minggu ia terbebas dari kegiatan belajar. Waktu libur ini dimanfaatkan Kartini untuk mengajari adik-adiknya memasak resep-resep masakan Jawa dan Eropa. Makanan mereka disukai oleh semua anggota keluarga. Kartini muda sudah bisa menyeleksi dan mengkritik buku-buku yang dibacanya. Dia sangat menikmati bacaan-bacaan yang penuh dengan pengetahuan. Buku-buku tersebut akan dibacanya dan dibuatkan catatan kecil yang berisi tema-tema penting. Isi buku catatan mencakup perilaku yang baik, pandangan hidup yang bisa dijadikan contoh, serta jiwa dan pikiran besar yang nantinya akan dipelajari kembali. Ya. Reski. Lanjut Reski. Cerita tentang keinginan Kartini melanjutkan pendidikan menjadi pelajar cerah di Hindia, Belanda dan di Belanda karena kunjungan Van Col ke Jepara diberitakan dalam surat kabar.
Didokumentasi tanggal 25 April 1902. Wartawan sudah memuat secara jelas materi pembicaraan Pankol dengan Kartini tentang usaha memajukan kaum perempuan dan keinginannya belajar ke negeri Belanda. Kartini pernah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk membuka sekolah yang ditujukan kepada anak-anak gadis. Sekolah ini menekankan pada pembinaan budi pekerti dan karakter anak. Juni 1903 kegiatan persekolahan dimulai dengan mengambil tempat di pendopo Kabupaten Pengolahan sesuai dengan gagasan yang ada di dalam dirinya. Murid-murid sekolah umumnya anak-anak priayi yang ada di kota Jepara. Sudah. Aisyah. Pada tanggal 8 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Jojo Adinat. Pernikahan dilaksanakan di Jepara secara sederhana dan dihadiri kerabat dekat kedua mempelai. Pada tahun yang sama, aktivitas keseharian Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi fisiknya mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 13 September 1903, Kartini melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Usia melahirkan kondisi Kartini tampak sehat dan bugar. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba tubuh apa? Tubuh Kartini melemah. Dokter pun tidak bisa mengembalikan kesehatan tubuhnya. Pada 17 September 1903, Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Ya, terima kasih yang sudah membaca. Bisa kalian pahami ya, di dalam teks tersebut itu diceritakan siapa tokohnya? Raden Ajeng Kartini. Pertama memperkenalkan siapa namanya, kemudian gelarnya apa, lahir di mana, dari ibu dan bapak siapa, kemudian riwayat sekolahnya, kemudian ada lagi masa kecilnya, dan sampai ke meninggalnya di tahun berapa. Seperti itu ya. Jadi begitulah yang namanya teks biografi. Sekarang ibu ingin kalian membentuk kelompok, dibagi 3 aja. Jadi 4, ini 4, ini 5 ya. Hah? Oh, kelompok ini. Ini 5 orang. Ya, ini 4, ini 4, ini 5 orang. 3, oh boleh. Ini 3 perempuan semua. Ini 4, ini 6, sok boleh lah. Ya. Itu? Ya. Ya. Gak apa-apa, ini mah kenalan aja. Ya. Yang tadi aja ya, biar bagus ya. 4, 4, 5 gitu. Dah, sekarang ibu ingin kalian membentuk kelompok. Ini 3 kelompok aja ya. Ini 4, ini 4 orang, yang ini sisanya 5 orang ya. Oke. Beda-beda kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian kan tadi sudah memahami, sudah mendengarkan teman-teman kalian membaca mengenai biografi dari tokoh Raden Ajeng Kartini. Nah, sekarang kalian mendiskusikannya, teks tersebut. Ini soalnya, silakan kalian kerjakan. Nanti kalian bacakan hasilnya. Apa saja yang diceritakan dalam biografi tersebut? Biografi yang tadi sudah teman-teman kalian bacakan? Ya. Kemudian jelaskan. Kemudian tujuan dan manfaat dari biografi yang tadi apa? Kemudian isi biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta atau imajinasi. Kemudian apakah kalian
Menurut kalian, apakah isi biografi untuk tokoh atau sosok tersebut sudah tepat dan lengkap? Apakah bahasa yang digunakan sudah tepat dan jelas? Apakah visi yang diceritakan dari biografi tersebut sudah menyeluruh tentang tokoh? Kemudian tulis ringkasannya dari biografi tersebut. Oke? Ibu beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan 7 soal ini. Setelah selesai nanti kalian bacakan ya. Oke? Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup, silakan dikerjakan. Sok, silakan berdiskusi. Angel, berdiskusi Angel. Ya. Diskusikan. Ini teksnya. Soalnya ditulis dulu. Soalnya ditulis dulu. Kemudian ini teksnya. Buka kecil aja biar terlihat. Dibagi-bagi aja yang mengerjakannya tuh. Kan ini ada 4 orang. Soalnya ada 7. Dibagi aja. Satu orang 2 soal. Bukunya 1 aja. Nanti dibacakan. Ya. Hasilnya nanti dibacakan. Kelompoknya ini 4, kelompok 1 ini 4, kelompok 2 ini 5, sisanya kelompok 3. Oke, Bu. Oke. Silakan dikerjakan. Gimana? Jangan boleh, boleh. Jangan lama-lama. Banyak. Ya, sekian pelajaran hari ini ya, karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan terlebih dahulu tadi terkait dengan biografi. Apa biografi itu? Biografi itu apa? Sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Iya, Angel. Kalau biografi itu yang diceritakan isinya apa aja biasanya? Isi buku biografi tidak sekadar menyajikan biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi diri lainnya. Betul. Biasanya fakta atau imajinasi? Fakta. Tokoh yang seperti apa yang diceritakan dalam biografi? Berjasa. Iya, berjasa, sukses, menginspirasi. Tujuan dari ditulisnya biografi itu untuk apa? Untuk menginspirasi. Kemudian ide pokok. Ide pokok itu apa? Gagasan utama, betul. Ide pokok ada berapa? 2. Apa aja? Deduktif itu yang seperti apa? Yang ide pokoknya ada di awal. Betul. Induktif? Ada di akhir. Ya, gagasan utamanya ada di akhir. Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mohon